Shalom jemaat-jemaat Tuhan, haleluya. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Kita percaya di ibadah Minggu Mukjizat ini, hidup kita pasti ditolong Tuhan, hidup kita pasti disertai Tuhan, hidup kita pasti diberikan anugerah demi anugerah oleh Tuhan, hidup kita pasti diproteksi dan dijaga oleh Tuhan, dan segala yang terbaik Tuhan berikan, Tuhan nyatakan bagi hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan sekitarnya, dan juga rekan-rekan yang ada di luar kota Jakarta, seperti di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, bahkan daerah-daerah NTT, NTB, Ambon, Maluku, dan juga yang ada di Papua, Jayapura, Sorong, Biak, dan juga Nabire dan sekitarnya. Shalom semua, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Dan juga saya ingin menyapa rekan-rekan yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, yang ada di Hong Kong, yang ada di Cina, yang ada di Turki, yang ada di Taiwan, yang ada di negara-negara lainnya. Puji Tuhan, Shalom, apa kabar bagi kita semua, teman-teman yang ada di Facebook, Pastor Verona, teman-teman yang ada di YouTube, Pastor Verona. Shalom bagi kita bersama. Saya percaya hari ini hidup saudara dan saya akan terus diproteksi oleh Tuhan. Dan kita ada di bulan Agustus, di minggu terakhir. Kita percaya Tuhan akan terus menyertai hidup saudara dan saya sampai dengan kita mengalami rencana Tuhan yang sempurna. Haleluya, haleluya. Buat jemaat-jemaat yang di Facebook, puji Tuhan, Shalom, apa kabar? Haleluya, ini banyak nih jemaat-jemaat yang di Facebook nih. Dan juga yang di YouTube, Shalom, selamat malam. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Oh ya, buat rekan-rekan yang ada di Jabodetabek, buat teman-teman yang ada di Jakarta, Bogor, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang ya, Jabodetabek gitu ya. Yang ada di sekitar Jabodetabek, saya hanya ingin menginformasikan bahwa kalau ke Jakarta, gunakan masker ya, karena di Jakarta polusinya kemarin saya lihat di media menduduki peringkat pertama polusi terburuk di dunia itu diduduki oleh Jakarta, Indonesia ya. Jadi buat teman-teman yang dari Jabodetabek yang ingin pergi ke Jakarta, berkunjung ke Jakarta, pakai masker. Kalau di luar ya, kalau di dalam mall, di dalam rumah makan udah bebas. Karena di luar itu udaranya parah. Udaranya tuh tidak baik. Ada polusi udara dan lain sebagainya. Jadi sampai hari ini pun saya juga udah jarang jalan santai, jalan kaki di luar, karena memang kalau saya lihat dari, kami kan tinggal di apartemen ya, kalau kita lihat dari lantai 6 itu udaranya tuh hitam, saudara. Kalau saya juga masuk ke wilayah Sudirman, itu wilayahnya asap hitam gitu, asap hitam-hitaman, agak keabu-abuan gitu. Jadi pastikan rekan-rekan yang ada tinggal di Jakarta, kalau keluar, maksudnya keluar jalan-jalan santai, sepedaan, itu pakai masker lebih baik. Saran saya ditunda dulu ya, olahraga di rumah saja, karena ini bahaya, takutnya nanti kena penyakit paru-paru, tenggorokan, pernafasan. Nah, ini kan bahaya bagi kita semua. Itu saja informasinya. Nah, buat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang di YouTube, apa kabar? Puji Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan sehat, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik, dan puji Tuhan saya juga sudah sehat kembali. Kemarin, minggu-minggu kemarin itu mungkin karena cuaca di luar Jakarta ya, membuat saya pada akhirnya flu, demam, dan juga lemes, saudara. Tapi puji Tuhan hari ini saya sudah kembali sehat dan normal kembali, sudah bisa beraktivitas, bahkan sudah bisa melakukan siaran live pada hari ini. Buat rekan-rekan sekalian, baik yang di Facebook maupun di YouTube, di malam hari ini saya akan berdoa buat kehidupan rekan-rekan sekalian, dan juga saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini
buat setiap jemaat-jemaat Tuhan sekalian yang senantiasa selalu setia beribadah dalam ibadah Minggu Mujizat. Kita akan memulai ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai, saya rindu mengajak setiap kita untuk mengawalinya bersama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah dalam ibadah Minggu Mujizat di hari ini, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang berbeban berat Tuhan legakan, kami yang terikat, terbelenggu dengan pergumulan-pergumulan kami, dengan segala keterikatan kami, Tuhan lepaskan. Kami percaya Tuhan kami Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan pasti menolong kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan membebaskan kami. Mujizat Tuhan masih ada buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya doa kami yang kami panjatkan, kami naikkan bersama-sama ini pada kesempatan hari ini tidak akan berlalu begitu saja. Kalau kami berdoa, maka kami percaya firman-Mu, doa orang benar bila yakin didoakan akan besar kuasanya. Mujizat terjadi atas hidup kami, kelepasan terjadi, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan Tuhan, sertailah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Nah, saya ingin berdoa buat wanita-wanita. Sekali lagi saya ingin berdoa buat wanita-wanita, buat setiap para wanita, ya, wanita-wanita yang sedang menyaksikan video ini, yang sedang menyaksikan siaran ini. Saya Pastor Verona ingin berdoa buat kehidupan wanita-wanita Kristus. Ya, saudari-saudari yang menyaksikan video ini, wanita-wanita yang sedang menyaksikan video ini, dengar baik-baik. Saya Pastor Verona ingin berdoa buat kesembuhan para wanita Kristus, buat pemulihan bagi wanita Kristus, baik itu dalam sakit penyakit, keluarga, rumah tangga, usaha, bisnis. Ya, kalau Anda orangnya yang sedang bergumul tentang sakit penyakit, tentang keuangan ekonomi, tentang masalah rumah tangga, tentang cara membesarkan anak di dalam keluarga, saya Pastor Verona ingin berdoa buat setiap wanita-wanita Kristus. Siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, izinkan saya berdoa hari ini. Letakkan tangan kananmu di dada seperti ini, arahkan tangan kirimu ke layar kaca, ke layar handphone saudara yang saudara sedang lihat hari ini, dan mari kita berdoa ya. Kuasa Tuhan akan bekerja, menjamah, memulihkan setiap wanita Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini melalui video dan melalui siaran ini, aku berdoa buat setiap wanita Kristus dimanapun mereka berada. Aku yakin, aku percaya kuasa Tuhan tetap sama, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak berubah. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti melepaskan keterikatan, Tuhan pasti membebaskan segala keterbelengguan, dan Tuhan memberikan jalan yang baru, pintu yang baru untuk jemaat-jemaat Tuhan. Secara khusus aku berdoa buat wanita-wanita Kristus. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Apapun sakit penyakit wanita yang sedang mereka alami, jamah ya Tuhan, sembuhkan ya Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kesembuhan, terima mujizat, terima pemulihan. Dan aku berdoa di antara mereka ada yang mengalami masalah keluarga, rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Aku tolak setiap roh perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, baik lewat perkataan, tindakan, perbuatan. Aku tolak kuasai dalam nama Yesus. Mereka-mereka yang sedang membesarkan anak-anaknya secara sendiri, mungkin mereka sudah ditinggalkan suami, Tuhan mampukan, berikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka-mereka yang sedang mengalami masalah ekonomi, keuangan, finansial, Tuhan Yesus, aku berdoa buat wanita Kristus agar mereka ditolong, diberkati, dipulihkan, dan terima
pemulihan ekonomi dan kesembuhan mukjizat terjadi atas hidup wanita-wanita Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Wow. Saya sudah berdoa buat wanita-wanita Kristus. Dan saatnya wanita-wanita Kristus mengimani. Yang di Facebook imani. Yang di YouTube imani. Hal ini terjadi bagi kita semua. By the way, saudara bagikan video ini. Yang di Facebook silahkan bagikan. Share di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, di WhatsApp keluarga, family, rekan pelayanan, bagikan. Agar di minggu malam ini, saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Bagikan karena saya ingin terus berdoa bagi orang-orang yang sedang memerlukan pertolongan Tuhan, bagi orang-orang yang sedang memerlukan kuasa Tuhan, bagi orang-orang yang sedang memerlukan jamahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya tergerak hari ini untuk berdoa buat rekan-rekan semua. Dengarkan saya baik-baik. Setiap pasangan, saya ulangi, dengarkan saya baik-baik. Setiap pasangan suami dan istri yang hari-hari ini sedang hidup dalam pertengkaran, bertengkar terus, berantem terus, ribut terus, masalah kecil ribut, masalah besar ribut, yang sedang ingin gugat-menggugat, yang sedang ingin bercerai, yang sedang rumah tangganya diisi dengan emosi amarah. Hari ini saya tergerak loh. Hari ini saya tergerak melalui siaran dan video ini. Saya ingin berdoa buat rumah tangga Bapak Ibu Saudara, suami dan istri yang menyaksikan siaran dan video ini. Izinkan saya berdoa agar rumah tangga saudara dipulihkan oleh Tuhan. Rumah tangga saudara dimerdekakan oleh Tuhan. Ingat, perceraian mengundang kutuk dalam rumah tangga. Perceraian mengundang kehancuran dalam keluarga. Jadi setiap saudara yang sudah terlanjur mengucapkan kata cerai, hari ini kita putuskan kutuk perceraian itu. Mari, saya ingin mengajak setiap suami dan istri yang menyaksikan video ini, kita sama-sama berdoa. Gak apa-apa saudara meneteskan air mata kesedihan, kepahitan, kebencian. Gak apa-apa. Air mata bukan tanda orang cengeng, selama-lamanya gak begitu. Tapi air mata tanda kita bergantung, berharap, berserah penuh kepada Tuhan. Mari sekali lagi, saya ingin berdoa buat pasangan istri dan suami atau suami dan istri, ya, dimanapun Anda berada. Saya ingin berdoa buat pasangan suami dan istri yang hari-hari ini sedang bertengkar, sedang ribut terus, sedang ingin menggugat satu dengan yang lain, ingin bercerai. Izinkan saya, Pastor Verona, hari ini melalui video dan siaran ini berdoa untuk pemulihan keluarga dan rumah tangga saudara. Mari Bapak Ibu, suami dan istri yang menyaksikan siaran dan video ini, mari sama-sama kita berdoa. Kita minta anugerah dan belas kasihan Tuhan turun agar rumah tangga kita dijauhkan dari perceraian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat pasangan suami dan istri yang sedang menyaksikan siaran dan video ini, yang hari-hari ini rumah tangga mereka sedang berada di ujung tanduk, di ujung perceraian, di ujung perpisahan, di ujung jurang kehancuran. Dan aku juga berdoa bagi pasangan suami istri yang apa-apa selalu ribut, apa-apa selalu bertengkar, masalah apa saja selalu ingin pisah dan lain sebagainya. Aku ikat, aku patahkan, aku hancurkan setiap roh keributan, roh perpecahan, bahkan roh perceraian di dalam nama Tuhan Yesus. Suami istri pulih kembali. Aku perkatakan segala roh intimidasi, roh perceraian, mulut yang kasar, tindakan yang kasar, yang tidak berguna, aku patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga mereka kembali normal, kembali pulih. Mereka yang sudah saling jauh-jauhan kembali saling mendekat, mengasihi, mengampuni. Aku ucapkan berkat damai sejahtera Tuhan, roh damai sejahtera Tuhan turun atas pasangan suami dan istri. Mereka tidak lagi emosi, mereka tidak lagi saling menggugat. Damai sejahtera, hikmat Tuhan,
ketenangan, sukacita turun mengalir atas pasangan suami dan istri. Roh perceraian aku tolak kuasanya. Bahkan roh persatuan aku ucapkan berkat hadir atas setiap jemaat-jemaat-Mu. Tuhan, Engkau pulihkan rumah tangga. Tuhan, Kau pulihkan mereka, pasangan suami istri. Sehingga mereka dapat berkata, keluargaku adalah surgaku. Mereka ini satu, tidak bisa dipisahkan. Kami percaya firman-Mu. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kembali, pulih, dipulihkan. Kembali rujuk di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, saya sudah berdoa buat rumah tangga saudara. Percayalah bahwa di dalam Yesus tidak ada yang tidak bisa untuk Dia lakukan dan kerjakan. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan kepada siapapun yang menyaksikan video ini, bahwa di dalam Yesus tidak ada yang tidak bisa untuk Yesus lakukan bagi hidup saudara dan saya. Ketika hidup kita sakit, Yesus pasti sanggup untuk menyembuhkan. Ketika rumah tangga kita sedang ada masalah, sedang ada problematika, pergumulan, Yesus sanggup untuk memulihkan rumah tangga saudara dan saya. Ketika pekerjaan bisnis kita mengalami masalah, mengalami tekanan, mengalami pergumulan, baik itu entah dalam dagang, dalam karir, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, tidak ada yang tidak bisa Yesus pulihkan dalam pekerjaan bisnis usaha kita. Selama saudara dan saya berserah, selama saudara dan saya berharap penuh, selama saudara dan saya mengandalkan pribadi Yesus, maka lihatlah yang tidak mungkin dibuat Tuhan menjadi mungkin. Karena saya percaya Yesus sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Yang biasa menjadi luar biasa. Yang tidak bisa menjadi bisa. Selama saudara percaya Yesus, mengandalkan Yesus, bergantung penuh kepada Yesus, maka mukjizat menjadi bagian milik saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara, selamat berjumpa kembali, selamat bergabung kembali bagi Bapak Ibu Saudara yang baru masuk di siaran live ini pada kesempatan hari ini. Halo Malang, apa kabar Bu Evi? Sehat-sehat ya Bu? Surabaya apa kabar? Kendari apa kabar? Makassar apa kabar? Malaysia apa kabarnya Malaysia? Manado, haleluya. Oh iya, bulan November, kalau Tuhan berkenan, saya akan ada di Sarawak, tapi bukan di Kuching, tapi saya akan melayani KKR di Limbang ya. Di Limbang bulan November saya akan ada di Limbang, Malaysia, Sarawak. Dan sebelum ke Limbang saya harus ke Ambon terlebih dahulu. Jadi saya akan buat KKR di Ambon bersama dengan gereja Tuhan yang ada di Ambon. Setelah ke Ambon 2 minggu berikutnya saya harus terbang ke kota Palangkaraya. Nah, di Palangkaraya kita akan juga berdoa buat orang-orang sakit. Dan selain di Palangkaraya, saya juga akan terbang ke Malaysia, ke Limbang, dan istirahat sebentar. Saya harus pergi lagi ke Malaysia, ke Sarawak, yaitu Kuching. Kita akan KKR di sana 14 dan 15 Desember. Haleluya, sebelum kita merayakan perayaan KKR Natal di Gereja Jesus Christ Church, di mana Tuhan mempercayakan saya untuk menggembalakan jemaat ini. Natal tahun ini pasti akan lebih penuh jiwa-jiwanya. Semua bangku pasti akan terisi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung, selamat mengikuti siaran live ini terus. Sebentar lagi kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang di YouTube, yang di Facebook, silahkan bagikan siaran live ini. Ya, jemaat-jemaat Tuhan yang ribuan menyaksikan siaran live ini, silahkan bagikan di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook. Saudara tinggal klik tanda panah bagikan. Bagikan sebanyak mungkin. Yang di Manado bagikan, yang di Bali bagikan, yang di NTT, di Kerawang, di Cirebon, bagikan. Silakan bagikan
untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Silakan bagikan ya. Dan yang terakhir, saya ingin berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun penyakit Bapak Ibu Saudara, siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, saudara yang sedang sakit, apapun penyakitnya, izinkan saya hari ini berdoa bagi kesembuhan sakit penyakit Bapak Ibu Saudara. Caranya mudah, cukup letakkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit dan angkat tangan kiri saudara ke layar kaca. Sama-sama kita beriman karena saya percaya doa orang benar bila yakin didoakan maka akan besar kuasanya. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, arahkan tangan kirimu di layar kaca, izinkan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa pada hari ini buat jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan video dan siaran ini. Siapapun mereka yang sedang sakit, apapun kelemahan tubuh mereka, apapun kondisi mereka, keadaan kondisi mereka yang ada di rumah maupun di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh sembuhkan, Tuhan boleh lepaskan mereka dari sakit penyakit, dari keterikatan mereka. Sakit lambung, sakit vertigo, sakit tenggorokan, paru-paru, kanker, miom, tumor, kelenjar getah bening, period, penyakit-penyakit kewanitaan di payudara, di kelamin, begitu juga pria yang hernia, dalam nama Tuhan Yesus yang gatal-gatal, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan. Melalui video ini aku berdoa dalam nama Yesus, yang sakit sembuh, yang sakit sembuh, terima kesembuhan, terima pemulihan, terima kelepasan, terima kesehatan, dalam nama Yesus. Tubuh, jiwa, roh mereka sehat lagi, sehat lagi, sehat sempurna, sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya tumpang tangan orang sakit dijamah, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami imani, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Terima dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara percaya, saudara disembuhkan oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Hari ini kita akan dengar firman kabar baik di ibadah Minggu Mukjizat. Mari sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, bergabung dalam ibadah ini. Shalom bagi kita semua. Yang di Facebook Shalom, yang di YouTube Shalom, secara live dua-duanya disiarkan. Dan saudara silakan bagikan siaran ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan dengar firman kabar baik di hari ini. Tuhan Yesus, kami ingin mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Lewat firman-Mu kami yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dimerdekakan, dan yang sakit disembuhkan. Berbicaralah Engkau Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Nah saudara, hari ini saya akan berbicara tentang takut akan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, takut akan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya semua yang di Facebook dan di YouTube. Saya harus belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya. Saya harus mau belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, mari kita lihat dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua. Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang kedua. Dan lalu kita akan lanjut dalam kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 ya. Ulangan pasal 6 ayat yang kedua dan juga Yosua pasal 24 ayat ke-14. Dikatakan demikian, Ulangan pasal 6 ayatnya yang kedua. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Elohimmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ya. Di alinea pertama dikatakan supaya seumur hidupmu, baik dari anak-anak
sampai kita nanti usia sudah matang, usia lanjut, usia dewasa, usia tua, sampai memutih rambut kita. Firman katakan, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Elohimmu. Sekarang kita lihat Yosua pasal 24 ayat yang ke-14. Yosua pasal 24 ayat 14 dikatakan demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Sekali lagi saya bacakan di alinea pertama saja ya. Yosua 24 ayat 14 bagi kita semua. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, mencintai Tuhan dan takut akan Tuhan digambarkan seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Saya ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara ya. Mencintai Tuhan dan takut akan Tuhan digambarkan seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Sekali lagi saya ulangi buat kita semua. Mencintai Tuhan dan takut akan Tuhan itu digambarkan seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Jika kita berkata kita mencintai Tuhan, maka manifestasi, maka refleksi, maka tindakan nyatanya adalah saudara dan saya hidup di dalam rasa takut akan Tuhan. Kalau saudara yang menyaksikan siaran live ini di Facebook, kalau saudara yang menyaksikan siaran live ini di YouTube, atau siaran ulangnya, saudara yang mengatakan saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya kagum akan Tuhan, maka refleksi dan manifestasinya adalah saudara dan saya hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini maksud dan artinya bukan takut seperti kita sedang melihat hantu. Takut di sini artinya bukan takut yang diancam, yang ditekan, yang dipojokin, yang mengalami kekerasan. Bukan seperti itu konsep takutnya. Takut di sini, takut akan Tuhan di sini maksudnya adalah saudara dan saya menaruh rasa respek dan penuh hormat kepada satu pribadi, yaitu namanya Tuhan. Tuhan di sini merujuk kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Yesus Kristus adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, takut akan Tuhan memiliki arti hidup saudara dan saya menaruh rasa respek dan penuh hormat kepada Tuhan. Kita kagum, kita hormat, kita sungkan akan pribadi Tuhan. Ini yang dinamakan takut akan Tuhan. Dalam kita membangun rumah tangga dan keluarga, harus kita bangun di atas dasar takut akan Tuhan. Sekali lagi buat yang di Facebook dan di YouTube, dengarkan baik-baik. Kalau kita ingin membangun keluarga rumah tangga kita, bangunlah keluarga rumah tanggamu di atas dasar takut akan Tuhan. Kalau rumah tangga kita, keluarga kita tidak dibangun di atas dasar takut akan Tuhan yang pertama, maka rumah tangga kita akan diisi dengan keributan, akan diisi dengan makian, akan diisi dengan perselingkuhan, akan diisi dengan kekerasan, akan diisi dengan hal-hal yang tidak mengenakan dan hidup di luar kebenaran firman. Kalau rumah tangga kita, kalau keluarga kita tidak dibangun di atas dasar
takut akan Tuhan yang pertama, maka nggak heran 1-2 tahun pernikahan kita terasa hambar, suami merasa acuh, istri merasa acuh, dua-dua sama-sama sibuk, nggak memperhatikan suami, tidak memperhatikan istri, istri tidak memperhatikan suami, sehingga pada akhirnya ya udahlah masing-masing aja hidup ini. Akhirnya rumah tangga kita terasa hambar, saudara. Kita merasakan neraka di bumi ini karena rumah tangga itu harus kita ciptakan, kita alami, kita rasakan seperti kita berada di sorga. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, suami-suami, bangunlah rumah tangga di atas dasar takut akan Tuhan. Kalau suami-suami membangun rumah tangga di atas dasar takut akan Tuhan, maka kita sebagai suami-suami, Pak, nggak akan mungkin tergoda dengan wanita lain. Nggak akan mungkin kita selingkuh. Nggak akan mungkin kita menyakiti hati istri kita. Karena di dalam hidup kita, kita punya the spirit of fear of the Lord. Kita respect akan Tuhan. Kita hormat akan Tuhan. Ingat ya, orang yang takut akan Tuhan itu seperti orang bodoh, seperti orang kurang pergaulan, seperti orang ketinggalan zaman. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, hidupnya akan selalu diperkenan oleh Tuhan. Nggak apa-apa, Pak, kita dibilang kampungan. Nggak apa-apa, Bu, kita dibilang ketinggalan zaman. Nggak apa-apa, suami istri kita dibilang kurang pergaulan dan lain sebagainya. Yang penting rumah tangga kita bangun di atas dasar takut akan Tuhan. Kita tidak selingkuh, kita tidak kasar, kita tidak maki-maki pasangan satu dengan yang lain. Kita bangun keluarga kita peduli dengan anak-anak kita besarkan anak-anak kita. Kita sebagai suami menjadi imam yang baik, menjadi teladan yang baik bagi istri dan anak-anak kita. Kita sebaliknya sebagai istri harus menjadi penolong yang sepadan bagi suami dan juga anak-anak kita. Kita sebagai orang tua, as a parents, kita harus menjadi teladan, menjadi tempat berlindung yang teduh bagi anak-anak kita. Dan anak-anak juga kita yang takut akan Tuhan, kita tidak akan mempermalukan nama Tuhan dan juga kedua orang tua kita. Nah, saudara, dalam membangun rumah tangga, kita harus membangunnya di atas dasar takut akan Tuhan. Yang selanjutnya dalam membangun karir bisnis usaha, saudara juga harus bangun karir bisnis usaha saudara di atas dasar takut akan Tuhan. Yang pertama dulu deh, basicnya bangun di atas dasar akan Tuhan. Kalau saudara membangun karir dan usaha di atas dasar takut akan Tuhan, kita nggak akan terseret dalam yang namanya korupsi, ngambil hak orang, kita curang dalam berdagang, kita bohongin orang, halal, haram, hajar. Yang penting rekening saya banyak uangnya. Yang penting tabungan saya ada puluhan miliar. Saya nggak mau tahu orang mau rugi, orang mau untung, mau buntung. Pokoknya saya cuan. Nah, hari-hari ini banyak orang hanya mengingat, hanya mementingkan cuan. Saudara tahu nggak? Hidup tanpa Tuhan itu seperti di neraka, saudara. Kita nih, Tuhan itu gembala, saudara. Kita ini domba-dombanya. Domba tanpa gembala, kalau kita jauh dari gembala, kalau kita nggak takut sama Tuhan, kita nggak hormat sama Tuhan, kita ini rawan untuk dimangsa, rawan untuk dimakan oleh pemburu-pemburu yang memburu kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, belajarlah takut akan Tuhan. Kalau saudara nggak takut akan Tuhan, maka kita bisa terseret dengan arus dunia. Ya udahlah, sekali-sekali lah kamu punya simpenan, nggak apa-apa. Sekali-sekali lah kamu punya cem-ceman. Jangan jadi orang tuh setia sama suami, setia sama istri. Ya, akhirnya kita keseret sama pergaulan dunia. Akhirnya kita mulai kenalan sama cowok lain, kita mulai kenalan sama cewek lain. Awalnya chatting-chattingan, WhatsApp-WhatsAppan, lama-lama kita janjian, lama-lama kita tidur. Lama-lama kita selingkuh, lama-lama kita berzina, dan rumah tangga kita dikorbankan. Saudara, ngeri dan miris kalau kita hidup tidak takut akan Tuhan. Begitupun juga dengan orang-orang yang berkarir, berusaha, dan orang-orang yang ada di daerah politisi, lingkaran politisi, jalur hukum, dan lain sebagainya. Kalau tidak takut akan Tuhan, maka segala cara akan dihalalkan.
Mau haram, mau halal, hajar. Yang penting saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya jabatan, saya punya posisi. Orang mau belinya, mau makannya keracunan. Saya nggak mau tahu, yang penting saya untung. Cuan, 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 cuan. Nah, ini salah di mata Tuhan. Bangunlah karir saudara. Bangunlah usaha saudara di atas dasar takut akan Tuhan. Sebelum bekerja, sebelum berdagang, sebelum usaha, sebelum jalan ke DPR RI, sebelum jalan ke rumah kantor tugas gubernur, bupati, wali kota, tutup matamu, lipat tanganmu. Tuhan, bimbing saya agar saya tidak jatuh dalam korupsi, agar saya tidak jatuh dalam kesemena-menaan karena jabatan ini. Berdoa, andalkan Tuhan, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Yang selanjutnya, dalam membangun pelayanan juga harus dibangun di atas dasar takut akan Tuhan. Kalau kita membangun pelayanan tidak di atas dasar takut akan Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang arogan, maka kita akan jadi pribadi yang sombong, maka kita akan jadi pribadi yang hanya mengandalkan karunia-karunia Roh Kudus, yang padahal pada akhirnya nanti kita pulang ke sorga, karunia-karunia itu sudah tidak terpakai lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang Kristen dan juga para pelayan Tuhan, mereka sangat mencintai Yesus. Mereka sangat mencintai Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, hari-hari ini di akhir zaman, banyak pelayan-pelayan Tuhan, banyak orang-orang Kristen, itu cinta sama Yesus setengah mati. Bahkan nyawanya dia berikan, bahkan apa saja dia bisa berikan buat Tuhan. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, di sisi yang lain, di sisi sebelah kiri mereka cinta Tuhan, di sisi sebelah kanan mereka tidak takut akan Tuhan. Artinya mereka nggak respect, mereka nggak hormat, mereka nggak tunduk sama Tuhan. Mereka senang pergi ke gereja dan melayani Tuhan, tetapi mereka juga terus hidup di dalam kedagingannya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, maaf ya, ada banyak gereja-gereja Tuhan, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan itu cinta Tuhan setengah ampun, setengah mati. Mereka cinta Tuhan, tapi mereka nggak takut akan Tuhan. Mereka getol melayani, tetapi mereka nggak takut sama Tuhan. Mereka getol berkhotbah, tapi mereka nggak takut sama Tuhan. Apa buktinya? Mereka cinta Tuhan, mereka melayani Tuhan, tapi mereka mengabaikan istri dan anak-anaknya. Ini merupakan sebuah kejahatan di mata Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ingatlah istri dan suami kita adalah satu dengan kita. Karena firman berkata, kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Ada banyak pelayan Tuhan, ada banyak hamba Tuhan, terlalu cinta dengan Yesus, tetapi dia tidak takut dengan Yesus. Dengan cara dia melupakan istrinya, dia mengabaikan suaminya. Yang paling penting pelayanan, sampai istri, anak, suaminya tidak kenal sama dirinya dia. Dia sih emang pelayan Tuhan, memang sih dia diurapi, memang sih dia dipakai Tuhan, tapi dia jahat sama mama saya, tapi dia jahat sama papa saya, tapi dia jahat sama anak-anak saya. Nah, kalau kayak begini gimana? Saudara masih mau, tuh saya kan melayani Tuhan. Saya juga melayani Tuhan. Saya juga melayani Tuhan. Saya gembala sidang. Saya gembala jemaat. Saya melayani Tuhan. Tapi saya takut akan Tuhan. Saya nggak mau ngabain istri saya. Saya nggak mau ngabain putri saya. Pelayanan ya pelayanan. Tapi nomor satu, cinta Tuhan. Selanjutnya, takut akan Tuhan. Pak, Bu, takut akan Tuhan. Bukan berarti nggak boleh melayani di gereja. Bukan berarti nggak boleh berkhotbah di gereja. Boleh. Boleh. Selama saudara melayani cinta Tuhan. Tapi saudara harus menyertai cinta Tuhan itu dengan rasa hormat, takut akan Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan bercerai karena nggak takut akan Tuhan. Ada aja alasannya, banyak. Inilah, itulah. Nggak takut akan Tuhan. Ya habis dia begini, habis nggak takut. Intinya cuma nggak takut Tuhan. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan, cinta Tuhan, melayani Tuhan, tapi nggak balikin perpuluhan, itu nggak takut Tuhan. Ada jemaat-jemaat Tuhan tiap minggu pergi ke gereja, tapi nggak beri persembahan, itu nggak takut Tuhan. Kalau you cinta Tuhan, you refleksinya takut akan Tuhan. Mereka terus hidup di dalam dosa dan pelanggaran. Padahal di mimbar, padahal pelayanan. Dosa mah jalan terus. Nggak takut akan Tuhan. Mereka mengabaikan keluarga dan rumah tangga. Mereka tidak memiliki rasa peduli dengan keadaan sekeliling. Bodoh amat, yang penting saya cinta Tuhan. Minggu saya ke gereja, saya melayani, saya puasa, saya baca firman.
Nggak ada yang salah sama puasa, sama doa melayani, nggak ada yang salah. Tapi menjadi salah ketika kau nggak peduli sama sekelilingmu. Sama istri kamu nggak peduli. Sama suami kamu nggak peduli. Sama anak kamu nggak peduli. Oh, nggak apa-apa. Hamba-hamba Tuhan besar juga cerai, nggak apa-apa, masih dipakai Tuhan. Iya, benar, benar. Tapi jangan lupa, hidup itu tabur tuai, kawan. Apa yang kau tabur, itu yang akan engkau tuai. Istrimu itu datang dari Tuhan. Suamimu itu datang dari Tuhan. Anak-anakmu juga datang dari Tuhan. Kalau kau tidak takut akan Tuhan, mengabaikan istri dan anak-anakmu, maka bersalah dan berdosalah engkau di hadapan Tuhan. Nah, saudara, ternyata ada berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Berkat apa saja yang akan diterima ketika kita hidup takut akan Tuhan? Yang pertama, ketika saudara dan saya takut akan Tuhan, hidup kita akan diperhatikan oleh Tuhan. Mazmur 33 ayat 18 dikatakan demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. So, saudara, don't be afraid. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berjalan, kemanapun hidup kita hidup, mata Tuhan dari sorga melihat hidup saudara dan saya. Mungkin orang yang takut akan Tuhan terlihat bodoh. Mungkin orang yang takut akan Tuhan terlihat cupu. Mungkin orang yang takut akan Tuhan terlihat kampungan dan kurang pergaulan. Tapi sejatinya orang yang takut akan Tuhan, matanya dari sorga melihat hidup saudara dan saya. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya diperhatikan oleh Tuhan. Makannya diperhatikan, keuangannya diperhatikan, makan minum pakainya diperhatikan, karirnya diperhatikan, masa depannya diperhatikan. Saudara mau takut akan Tuhan, maka saudara akan diperhatikan oleh Tuhan. Yang kedua, berkat yang akan diterima oleh orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup kita akan selalu dilindungi dan diproteksi oleh Tuhan. Sama seperti dalam Mazmur pasal 34 ayat 8 dikatakan demikian. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Selama kita takut akan Tuhan, selama kita hormat akan Tuhan, maka segala mara bahaya, pergumulan, tekanan kehidupan tidak bisa menyentuh hidup kita. Karena ada malaikat Tuhan berjaga di sekeliling kita, berjaga di sekeliling rumah tangga kita, berjaga di sekeliling keluarga kita, berjaga di sekeliling pelayanan kita, berjaga-jaga di sekeliling bisnis dagang usaha kita, berjaga di sekeliling apapun yang kita miliki yang datangnya dari Tuhan. Saudara nggak perlu takut, saudara nggak perlu pakai jimat-jimatan. Selama kita takut akan Tuhan, selama kita respect sama Tuhan, maka malaikatnya melindungi, menjagai kita, baik di udara, di darat, di laut, dimanapun kita berada. Tangan Tuhan melindungi orang yang takut akan Dia. Dan yang terakhir, yang ketiga, berkat apa saja yang akan kita terima ketika kita hidup takut akan Tuhan. Yang ketiga, hidup kita tidak akan kekurangan. Lihat Mazmur 34 ayat 9 dikatakan demikian. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Apa yang saudara perlukan hari-hari ini? Makan, rumah, uang, dan lain sebagainya. Itu gampang sekali. Itu dicari sama bangsa-bangsa. Tapi firman mengatakan, cari dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Kalau hari ini kita takut akan Tuhan, hidup kita tidak akan kekurangan. Percayalah, burung pipit di udara Tuhan pelihara. Bapa pelihara. Apalagi kita, anak-anak Tuhan, yang bukan hanya mencintai Tuhan, tapi kita hidup takut akan Tuhan. Maka hidup kita juga akan dipelihara. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan lupa hari Rabu ini kita tetap ada doa pemulihan dan mujizat. Hari Minggu kita ada doa pemulihan wanita. Dan minggu depan kita memasuki minggu yang baru, di bulan yang baru, di bulan September. Setelah itu masuk Oktober, November, Desember, selesai Shine and Glory. Kita akan memasuki tahun yang baru 2024, the year of great victory and harvest. Buat kita bersama. Itu visi yang dari Tuhan tanamkan, berikan bagi saya untuk pada jemaat-jemaat Jesus Christ Church, baik yang online maupun yang offline. Semuanya akan sama-sama diberkati Tuhan. Itu saja informasinya. Yang ingin memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, takutlah akan Tuhan. Di bawah nomor ini,
saudara beri yang terbaik, saudara kembalikan milik Tuhan sebagai bukti kita takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Itu saja. Mari arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Diberkati, sukses, berhasil, penuh anugerah. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua. Haleluya. Amin.